Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uli Maburu Rohalida ME. Pada video kali ini saya akan membahas materi perkuliahan pada mata kuliah kewirausahaan, yaitu karakteristik wirausaha. Pada video kali ini akan membahas mengenai karakteristik wirausahawan. Apa itu wirausaha? Wirausaha merupakan gabungan dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya adalah pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, serta gagah berani. Sedangkan usaha adalah suatu perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu serta bekerja. Jadi dapat disimpulkan, makna dari wirausaha itu adalah seseorang yang kemudian membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasional, serta mengadakan produk baru hingga akhirnya mengatur permodalan dan pemasarannya. Secara sederhana, wirausaha itu dapat diartikan sebagai proses untuk melakukan identifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berujung kepada dibentuknya sebuah usaha. Sementara secara umum, wirausaha itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha atau bisnis yang mandiri dengan kondisi seluruh sumber daya serta upaya yang dibebankan kepada pelaku usaha atau yang biasa disebut wirausahawan dalam mengenali suatu produk baru, menentukan konsep juga proses produksi, menyusun strategi hingga akhirnya memasarkan dan mengatur permodalannya. Orang yang menjalankan kegiatan wirausaha ini disebut sebagai wirausahawan. Jadi dia yang kemudian akan bertanggung jawab dalam menyusun manajemen operasional dari keseluruhan proses kegiatan tersebut, mulai dari pengadaan hingga ke pemasaran produk tersebut. Wirausahawan ini memiliki kemampuan untuk dapat membaca tren pasar agar tidak sampai salah sasaran dalam memasarkan produknya. Selanjutnya adalah arti wirausaha. Sebelum kita mengetahui tentang karakteristik wirausaha, kita harus tahu apa itu wirausaha. Jadi wirausaha itu adalah kegiatan usaha yang semua kegiatannya dibebankan oleh pelaku usaha, mulai dari membuat sebuah produk, menentukan cara produksi, menyusun rencana untuk mengadakan produk baru, serta mengatur perputaran modal dalam bisnis sampai cara pemasarannya. Di sini sudah tertera arti wirausaha menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut GBC tahun 1803 yang mengatakan bahwa wirausaha merupakan pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis atau efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Yang kedua, menurut Dan Stein dan John F. tahun 1993, wirausaha adalah orang yang mengelola, mengorganisasikan, serta mampu menanggung risiko untuk menciptakan peluang usaha baru. Selanjutnya adalah tujuan wirausaha. Jadi tujuan kewirausahaan ini adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, serta membawa visi ke dalam kehidupan. Visi ini dapat berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jadi, hasil akhir dari proses ini sendiri adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko ataupun ketidakpastian. Jadi ada beberapa tujuan lain dari wirausaha. Di antaranya adalah yang pertama, menjaring dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Jadi dengan semakin berkembangnya suatu usaha, tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang semakin besar untuk apa? Untuk mengelolanya. Hal ini juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Dengan menambah lapangan pekerjaan, maka secara otomatis akan membantu untuk mengurangi pengangguran yang ada. Dengan berkembangnya usaha yang diciptakan oleh para entrepreneur ini, maka masyarakat yang kesulitan secara ekonomi akan sedikit terbantu. Tujuan wirausaha yang kedua adalah membantu menularkan semangat berwirausaha. Jadi seorang wirausaha tentu memiliki jiwa yang kreatif, kompetitif, dan juga kaya akan ide dan inovasi.
Tujuan wirausaha yang satu ini kemudian dapat disalurkan kepada masyarakat yang menginginkan pembaharuan atau terobosan dan ingin memiliki usahanya sendiri. Jadi dengan saling berbagi ide, tentu akan bisa memberikan inspirasi sehingga akan ada banyak anggota masyarakat yang akan tergerak untuk mencoba membuka usaha yang lainnya. Tujuan wirausaha yang ketiga adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Jadi dengan membantu menularkan semangat berwirausaha, kemudian akan juga membantu meningkatkan jumlah wirausahawan yang ada pada suatu daerah tertentu. Tujuan wirausaha ini sendiri adalah pada dasarnya saling berkaitan di antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi apabila karyawan yang pernah bekerja membuka usahanya sendiri, maka hal ini kemudian akan semakin menambah peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir adalah menebarkan semangat untuk berinovasi. Jadi, jika produk yang ditawarkan memiliki nilai lebih di mata masyarakat, maka produk tersebut tentu juga akan semakin naik nilai jualnya. Maka tujuan dari wirausaha ini bisa dibilang untuk memberikan semangat pada orang lain supaya orang tersebut mau berinovasi dalam mengembangkan suatu produk. Untuk selanjutnya adalah karakteristik wirausaha. Selain pengertian wirausaha, ada beberapa karakteristik wirausaha untuk menuju sukses dalam menjalankan bisnis yang harus kita ketahui. Akan tetapi sebelum kita tahu apa saja karakteristik wirausaha tersebut, kita harus paham apa yang dimaksud dengan karakteristik wirausaha. Jadi, karakteristik wirausaha adalah perilaku, sikap, ciri khas, dan tindakan dari seseorang untuk membuat dan mewujudkan usaha dengan inovatif. Di sini sudah saya tuliskan, terdapat beberapa karakteristik wirausaha. Yang pertama adalah memiliki komitmen yang tinggi. Poin yang pertama ini merupakan karakteristik seorang wirausaha untuk sukses adalah dia harus mempunyai komitmen yang tinggi. Karena komitmen yang tinggi ini berkaitan dengan setiap perkataan ataupun tindakan yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi dengan komitmen yang tinggi ini dalam membangun suatu usaha, tentunya akan membuat sebuah kepercayaan terhadap diri sendiri ataupun terhadap perusahaan. Yang kedua adalah disiplin. Sebagai seorang wirausahawan, kita harus mempunyai karakter disiplin. Karena dengan begitu, kita secara tidak langsung memperlihatkan bahwa kita sedang berusaha keras untuk melakukan apapun dalam urusan bisnis. Jadi yang dimaksud disiplin di sini adalah keteraturan kita dalam menjalankan usaha. Yang ketiga adalah percaya diri. Percaya diri di sini adalah langkah awal kita untuk bisa memulai suatu usaha. Karena kita percaya terhadap kemampuan diri kita sendiri bahwa kita dapat membangun dan menjalankan bisnis kita. Selanjutnya adalah pantang menyerah. Jadi untuk membangun dan mengembangkan sebuah usaha tentu tidak mudah. Maka dari itu, sangat dibutuhkan sifat pantang menyerah bagi seorang wirausaha dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya adalah memiliki kreativitas tanpa batas. Jadi dengan kreativitas yang dimiliki oleh seorang wirausaha, tentunya dapat menciptakan ide usaha maupun produk yang tidak terbatas dengan produk maupun usaha yang serupa. Maka dari itu, suatu kreativitas harus dibarengi dengan adanya inovasi yang tujuannya adalah supaya menarik minat para pelanggan terhadap usaha yang sedang kita jalankan. Selanjutnya adalah berani mengambil risiko. Karakteristik wirausaha yang lainnya adalah seorang wirausaha harus berani bertanggung jawab atas semua keputusannya dan juga harus berani mengambil risiko terberat sekalipun. Jadi harus berani mengambil risiko jika bisnisnya nanti akan mengalami kerugian atau bahkan produk yang dijual itu tidak laku. Yang terakhir adalah bersikap jujur. Jadi yang tidak kalah penting di sini adalah seorang wirausaha harus memiliki karakteristik bersikap jujur. Karena dengan bersikap jujur ini, seorang bisnis akan menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya. Selanjutnya mengenai faktor-faktor keberhasilan wirausaha. Jadi di samping karakteristik wirausaha, yang perlu dimiliki dalam berwirausaha adalah faktor-faktor lain yang menjadi penentu kesuksesan. Yang pertama adalah tekad kuat. Keberhasilan wirausaha ditentukan oleh tekad yang kuat. Karena bermodalkan tekad tersebut,
seorang wirausahawan akan memiliki kemauan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju. Jadi dalam berwirausaha, tekad kuat ini harus dapat mendorong seseorang untuk lebih kompetitif dan memunculkan inovasi-inovasi yang tentunya mendorong keberhasilan usaha yang sedang dijalankan. Faktor yang ketiga adalah koneksi luas. Pada saat pelaksanaannya, wirausaha adalah sesuatu yang membutuhkan pengembangan dari sisi koneksi sosial. Untuk menjaga hubungan baik antara sesama pelaku usaha dan penanam modal, tentunya dibutuhkan agar usaha tersebut memiliki partner terpercaya dan pendanaan yang cukup. Akan tetapi tidak hanya pada lingkup pengusaha saja, koneksi luas ini juga termasuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Jadi, jika pelanggan puas dengan layanan atau produk dari suatu usaha tersebut, maka ia tidak akan segan untuk kembali lagi melakukan pembelian. Yang keempat adalah pemanfaatan peluang. Wirausahawan perlu memanfaatkan peluang bisnis dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, perlu dipastikan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan berbagai hal supaya peluang tersebut tidak berbalik menjadi kerugian. Dan yang terakhir adalah pemasaran yang efektif. Pada poin ini, penjualan yang optimal didorong oleh pemasaran yang efektif. Dengan kata lain, promosi pada produk tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Di sini terdapat beberapa contoh wirausaha. Yang pertama, toko sembako. Yang kedua, warung angkringan. Yang ketiga, kafe. Yang keempat, catering. Yang kelima, laundry. Dan lain-lain. Selanjutnya adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama adalah percaya diri. Jadi wirausahawan ini harus percaya diri. Karena dalam sikap percaya diri ini terdapat nilai-nilai keyakinan, optimisme, dan ketidaktergantungan untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi poin ini menjelaskan bahwa wirausaha harus juga berinisiatif, disiplin diri, tanggap, dan juga bersemangat untuk berprestasi. Yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Jadi seorang wirausahawan ini harus berani mengambil resiko. Karena jika seorang wirausaha takut dalam mengambil resiko bisnis, tentu bisa menyebabkan wirausahawan tersebut akan mengalami kesulitan dalam berinisiatif. Yang keempat adalah memiliki sifat kepemimpinan. Seorang wirausaha harus menjalankan usahanya secara transparan dan juga jujur. Seorang wirausaha juga harus memiliki tujuan yang tidak hanya untuk mencari laba saja, akan tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Yang kelima adalah berorientasi ke masa depan. Pada poin kelima ini menjelaskan bahwa wirausaha harus mempunyai visi ke depan dan harus tahu akan dibawa kemana bisnisnya, akan dibawa ke arah mana, tentunya dengan strategi yang bagaimana demi untuk kelangsungan bisnisnya dalam jangka waktu yang panjang. Yang keenam adalah kreatif dan inovatif. Jadi pada poin ini menjelaskan bahwa wirausaha harus bisa menciptakan gagasan-gagasan yang baru dan menemukan cara yang baru pula dalam melihat permasalahan dan peluang yang ada. Yang ketujuh adalah kemandirian. Maksud dari poin ini adalah wirausaha tersebut harus menunjukkan bahwa ia akan selalu mengembalikan perbuatannya sebagai tanggung jawab pribadi. Yang kedelapan adalah memiliki tanggung jawab. Jadi pada poin ini, komitmen dalam pekerjaan sangat diperlukan, sehingga mampu untuk melahirkan tanggung jawab. Yang kesembilan adalah selalu mencari peluang usaha. Wirausaha akan bisa menangani berbagai persoalan perusahaan dengan mencari peluang usaha. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan personal. Pada poin ini menjelaskan bahwa seorang wirausaha harus memiliki kemampuan yang sifatnya personal, dengan tujuan untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah tugas mandiri. Temukan karakteristik wirausaha lainnya dengan berbagai referensi yang ada, dan carilah contoh wirausaha lainnya yang ada di sekitar kalian. Oke semuanya, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.